Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini tuh aku mau reading ya untuk mantan kalian. Jadi, apakah ya mantan kalian tuh akan kembali untuk kalian seperti itu? Dan ketika kembali, apakah untuk selamanya atau dia akan pergi lagi? Ya, oke. Sambil dibayangin ya wajah mantan kalian. Sambil dibayangin wajah mantan kalian, apakah mantan kalian tersebut akan kembali buat kalian? Mantan kalian yang wajahnya kalian bayangin tersebut, apakah akan kembali buat kalian? Aku akan ambil aku akan ambil tiga tebaran kartu untuk kalian pilih. Keselak aku, minta maaf karena habis makan roti tadi, jadi kayak nyangkut gitu di tenggorokan. Oh ya teman-teman, aku nih masih dalam keadaan sakit sariawan ceritanya ya. Jadi mohon maaf kalau bicara aku kurang lancar. Aku harap kalian paham dengan penjelasan aku. Oke, apakah dia akan kembali untuk kalian? Dan apakah ketika dia kembali sama kalian, apakah kembali untuk selamanya ya, atau akan pergi lagi dia gitu ya? Sorry. Teman-teman, bagaimanapun ini hanya fun reading ya, karena di sini yang aku tarik energi kolektif ya, dari berbagai hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, zodiak, sio, weton. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan tidak bisa resonate hingga 100% ya. Bila kalian ingin energi kalian ya yang benar-benar ketarik ya, silakan sama aku personal reading ya. Personal reading di WhatsApp 0831 0780 5867 ya. Oke. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian, teman-teman. Silahkan ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Bila kalian masih bingung, silahkan di pause. Bila kalian masih bingung, silahkan di pause. Udah ya milihnya? Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Ya, anggaplah nomor 1, maksudnya aku yang paling kiri di sini. Ini kiri menurut aku loh ya. Iya, kayaknya menurut kamu juga kiri deh ya.
True love, wow, cinta sejati. Sebentar, ini ada kartu six of short, ace of short, ten of wand. Ini seven of cup, knight of pentacles, nine of pentacles. Mungkin beberapa dari kalian ada yang LDR ya hubungannya. Tapi sih saya melihat di sini tuh toxic nih hubungan gitu ya. Jadi dulunya kalian tuh ada hubungan cinta segitiga di sini tuh. Tapi tunggu dulu deh. Aku masih belum lihat ke dalam siapa yang melakukan cinta segitiga di sini. Yang pasti memang ada cinta segitiga kayak gitu. Dan kurasa di sini ada yang LDR ya. Entah kamu yang LDR sama dia atau dia sama selingkuhannya yang LDR gitu loh. Ini loh ya. Karena ini ada kartu ten of wand, kurasa masih kepikiran orang itu, ya. Jadi akan kembali, ya. Akan kembali. Kalau semisal posisinya kalian di sini saling ngeblok gitu, kurasa dia sebenarnya masih suka memikirkan kalian. Jadi pikiran dia tuh masih berat tentang kalian, ya. Masih ingat tentang kalian ya, masa-masa bersama dan sebagainya. Dan cukup menjadi beban pikiran lah ya setelah berpisah dari kalian. Ada kesedihan di sini ya. Si dia maksudnya aku ya, dia sedih ya. Jadi kalau semisal sekalipun gak ada komunikasi ya, tanpa kalian ketahui sebenarnya dia di jauh sana. Kenapa aku ngomong di jauh sana? Karena ini ada yang LDR sih. Kurasa beberapa dari kalian ada yang LDR di sini. Jadi dia yang di jauh di sana tuh sebenarnya masih memikirkan kamu gitu loh ya. Kalau kamu bertanya apakah kamu masih menjadi topik utama di pikiran dia, iya, ya masih menjadi topik utama di pikiran dia. Tapi kurasa dia yang bersalah deh, ya. Dia yang membuat masalah dan dia sendiri yang menyesal gitu. Dia yang tapi kurasa ini ada kesadaran sih dari dia kalau dia yang bersalah. Jadi kesedihan dia sadar kalau dia yang menciptakan gitu. Ini karena aku nih gitu loh. Mohon maaf kalau bicara aku kurang lancar. Sekali lagi aku masih belum sembuh dari sariawan ya. Aku harap kalian paham ya dengan penjelasan aku seperti itu. Kurasa bisa jadi di sini ada perselingkuhan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan ya. Terbelah sih di sini ya. Ada yang di sini tuh kamu itu berhubungan dengan seseorang yang sudah berumah tangga ya. Atau bisa jadi ya, kan terbelah toh. Yang di sini ya kelompok yang pacaran ya, berhubungan dengan mereka yang udah berumah tangga, dan kelompok ini berhubungan dengan mereka yang sudah punya pacar gitu loh ya. Karena kenapa aku ngomong kayak gitu, kenapa kok nggak langsung berumah tangga aja gitu, kenapa? Karena ini general reading ya, general reading di sini. Terkecuali kamu sama aku personal reading, baru aku bisa spesifik gitu loh ya. Intinya di sini tuh berhubungan dengan seseorang yang udah punya pasangan gitu loh di sini, entah berumah tangga atau hanya sekedar pacaran ya. Kurasa ada cinta segitiga seperti itu. Pokoknya ini merasakan hubungan yang sulit gitu loh ya. Saya nggak bisa yang, tapi kurasa lebih ini sih, lebih pasangan kamu ya, pasangan kamu yang melakukan hubungan. Oh gini, kurasa pasangan kamu tersebut yang udah punya pasangan gitu loh ya, atau udah punya suami, udah punya istri,
atau udah punya istri, atau udah punya pacar. Aduh, susah banget sih. Sakit banget habisnya lidah aku. Kayak begitu. Ya. Tapi sih aku melihatnya si dia ya, ini susah teman-teman. Dia merasakan kesulitan menjalani hubungan sama kamu. Kurasa sebenarnya mencintai kamu ya. Kalau kamu tanya cinta, apakah cinta? Iya, cinta. Cuman ini orang berat ya untuk meninggalkan pasangannya, seperti itu ya. Dia sangat berat meninggalkan pasangannya. Kalau semisal boleh memilih ya, dia lebih memilih pasangannya sendiri ya dibanding kamu gitu loh. Kayak gitu. Kurasa karena di sini ada won ya, kurasa yang berhubungan dengan pekerjaan, yang ya seperti itu. Mungkin ya pasangannya tuh pekerjaannya bagus ya, pekerjaannya itu ada masa depannya gitu loh. Kurasa seperti itu. Makanya ini orang lebih pada logika ya. Ini ada kata short di sini. Setelah dia pikir matang-matang gitu, wah jangan gitu ya. Jangan sampai aku tuh meninggalkan pasangan aku hanya karena dia gitu loh. Maksudnya aku hanya karena kamu gitu loh ya. Seperti itu. Karena di sini bagus pekerjaannya ya, mungkin dia berdagang kemudian sukses ya, kemudian usahanya tuh udah besar, udah punya nama besar ya, udah banyak pelanggannya ya, pokoknya udah punya nama lah di pasar kayak gitu. Jadi intinya kurasa intinya di sini pasangannya tuh kalau berbicara finansial, mohon maaf itu di atas kamu gitu loh, menang dia. Jadi pasangan dia sendiri tuh kalau secara finansial menang dari kamu, di atas kamu gitu loh ya. Mohon maaf ya. Aku kalau baca kartu emang apa adanya. Ya jangan tersinggung karena aku di sini bukan niat untuk jatuh menjatuhkan. Aku hanya membaca kartu. Keadaan yang sebenarnya tuh kayak gitu loh. Kurasa di sini ini orang bagaimanapun kamu berusaha, dia tidak akan pernah meninggalkan pasangannya demi kamu gitu loh. Kalau aku simpulkan dari 3 kartu ini gitu loh ya. Kalau semisal dia kembali sama kalian, ini berpotensi kembali pada kalian. Kenapa? Ini loh ada kartu Ten of Wands. Jadi kamu tuh masih menjadi topik utama di kepala dia ya, masih menjadi kesedihan di hati dia. Kau masih buat dia kepikiran gitu loh. Jadi tentang kamu tuh belum benar-benar plong gitu di pikiran dia, di hati dia belum benar-benar plong gitu. Jadi masih sedih aja. Makanya aku bilang, seandainya sekalipun posisinya nih saling ngeblok gitu ya, udah nggak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Sekalipun demikian, sebenarnya tuh dia kepikiran kamu loh ya, meskipun kamu jauh di sana ya. Karena aku rasa ada yang LDR di sini beberapa gitu ya. Dia kepikiran sama kamu. Jadi kalau semisal balikan, ada sih potensi balik di sini ya. Ini ada sebentar. Kurasa seperti itulah. Intinya tuh nggak mau meninggalkan pasangannya demi kamu gitu loh. Jadi dia tetap bertahan dengan pasangannya sekalipun posisinya udah balik sama kalian ya. Ini orang masih bertahan dengan pasangannya gitu loh. Jadi nggak meninggalkan di sini, nggak meninggalkan pasangannya seperti itu. Ya. Mungkin kamu sedih ya, mungkin kamu tuh beban pikiran, mungkin kamu, aduh kapan sih aku menemukan cinta sejati aku di sini ya. True love ya, true love. This is the romance of lifetime. Kamu menginginkan cinta sejati kamu. Kamu berharap bertemu dengan seseorang yang romansa kamu gitu. Seseorang itu sebagai romansa kamu dalam hidup kamu atau seumur hidup kamu gitu di sini ya. This is time the romance of lifetime. Jadi kamu ingin lelaki itu udah merupakan cinta sejati kamu gitu loh. Nah, dan kamu masih belum menemukan itu gitu loh ya. Kurasa ini ya, kamu beban pikiran gitu di sini. Sedangkan orang yang kamu cintai ternyata dia punya pasangan dan dia tidak mau meninggalkan pasangannya demi kamu. Walaupun ini orang sebenarnya mencintai kamu ya, teman-teman.
ya, karena aku rasa dia cinta sama kamu. Kalau kamu bertanya apakah karena aku bilang sama kamu ini ada potensi kembali sama kamu, terus di sini apakah jika dia kembali apakah untuk selamanya atau dia akan pergi lagi? Yang pasti ya, karena aku udah bilang sama kalian ini ada kartu wand di sini, berarti pekerjaan pasangannya tuh bagus di sini. Makanya otomatis apabila berbicara finansial, dia lebih baik daripada kamu. Nah, di sini ada kartu Nine of Pentacles ya, Pentacles yang berhubungan dengan materi, yang berhubungan dengan finansial. Nah, ini aku rasa di sini dia tuh semenjak bertemu kalian ya, dia merasakan hal yang beda gitu loh ya. Benih-benih cinta itu muncul dan semakin dalam gitu loh, rasa cintanya dia kepada kalian gitu ya. Tapi kenapa kok aku berkata ini kok bertahan dalam hubungan bersama pasangannya gitu ya, karena secara finansial. Jadi di sini yang membuat dia itu bertahan ya dengan pasangannya sehingga dia nggak memilih kamu ya, dia nggak memilih kamu. Jadi kalau misal disuruh pilih tuh dia pilih pasangannya sendiri karena ya secara perekonomian ya, secara kehidupan perekonomian, secara finansial ini lebih aman gitu loh. Bagi dianya aman di sini. Dia merasa aman apabila dia itu apa? tetap bersama pasangannya gitu. Karena kasarannya tuh ibaratnya dia tuh kayak nyender gitu teman-teman, kayak bersandar gitu loh ya. Kata orang Jawa sih nyender gitu ya, bersandar gitu. Jadi istri aku itu tempat aku bersandar, suami aku tuh tempat aku bersandar, pacar aku tuh tempat aku bersandar kayak gitu. Karena di sini terpecah, aku bilang tadi ada yang berumah tangga ya, ada yang pacaran. Karena dia merasa dia sendiri ada ketergantungan secara finansial dari pasangannya. Nah, itu yang membuat dia tuh bertahan dalam hubungan dengan pasangannya sendiri, dengan istrinya sendiri, dengan suaminya sendiri, dengan pacar yang pertama ya, yang sebelum kenal kamu gitu loh. Kayak begitu ya, inilah Nine of Pentacles. Jadi hubungan ini bertahan karena kenyamanan secara finansial di sini. Dan dia itu kurasa lebih pada ketergantungan ya. Mantan kamu tersebut tuh adanya ketergantungan gitu loh. Kurasa di sini ada potensi kembali, dan lagi-lagi di sini dia benar-benar membungkus rapi. Contoh misalnya, gimana nih kamu gitu ya, aku udah cerai nih sama istri aku gitu ya, aku udah cerai nih sama suami aku gitu ya, aku udah putus sama dia gitu. Knight of Pentacles ya, hati-hati. Pokoknya ini orang benar-benar menstrategikan gitu ya, gimana hubungannya sama kamu itu aman, gimana kamu tuh percaya sama dia kalau dia itu benar-benar putus dari pacarnya. Dia tuh ngebuktikan sama kamu gimana kamu tuh percaya ya bahwa dia tuh benar-benar udah bercerai dari istri sahnya atau suami sahnya gitu loh, kayak begitu. Jadi lagi-lagi dia rahasiakan. Jadi ini dan ini juga lebih berhati-hati ya menjalani hubungan bersama kamu ya, karena bagi di pikiran dia gimana jangan sampai nih dia ketahuan lagi, aku ketahuan lagi nih kalau aku masih berhubungan nih sama pacar aku ya, aku masih nikah sah nih sama istri aku, sama suami aku gitu nih ya. Jadi masih di sini salah satunya yang masih menjadi bertahannya mereka sekali lagi karena materi ya, karena finansial ya, karena kehidupan perekonomian yang mana yang mana mantan kamu itu adalah sedang mengalami ketergantungan ya kepada pasangannya sendiri. Kurasa di sini bisa saja ya, karena ini ada kartu seperti itu ya, nggak aman di sini. Ini memang kembali sama kamu, tapi posisinya nggak aman gitu loh. Posisinya nggak aman di sini. Jadi kurasa dia akan pergi lagi meninggalkan kamu seperti itu ya. Egg of Wands. Nah, ini Egg of Wands ya.
Makanya ini orang pengen lagi memulai komunikasi sama kamu ya, pengen lagi bertemu sama kamu, pengen balikan sama kamu. Ini egg of phone ya, pengen lagi dikasih kesempatan buat sama kamu untuk peduli sama kamu, sayang sama kamu gitu loh. The High Practice. Nah kan, cuman lagi-lagi dia ini mau rahasia sama kamu, jadi nggak mau bilang sama kamu kalau dia itu masih ada hubungan lah dengan pasangannya ya. Nine of Swords ya, dia sebenarnya beban pikiran ya, setelah putus dari kamu dia beban pikiran yang aku bilang tadi ya. Three of Wands di sini ya, cinta segitiga ya. Three of Wands, cinta segitiga ya. Jadi kalian tuh tadinya putus karena cinta segitiga ya kan, kemudian nanti dia akan kembali sama kamu, tapi lagi-lagi cinta segitiga itu terulang lagi gitu loh. Jadi nggak mau dia meninggalkan pasangannya demi kamu gitu loh ya. Justice ya, jadi dia nggak bisa ambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi ini orang akhirnya sama-sama dijalani ya. Jadi sama kamu dijalanin, sama pasangannya sendiri pun dijalanin gitu. Two of Wands ya, dua tongkat di sini. Lihat dua tongkat. Jadi sama kamu dijalanin, sama pasangannya sendiri pun dijalanin. Jadi memang kembali sama kalian, akan kembali sama kalian. Cuman lagi-lagi cinta segitiga itu kembali berlangsung gitu loh di sini ya. Dan kurasa ini akan pergi lagi dari kamu ya, akan pergi lagi. Nih kan ya, ada kartu strength di bottom of the decknya, artinya kamu harus kuat bertahan ketika dia sudah pergi lagi dari kamu ya. Ya, dia memang akan kembali lagi buat kamu, memang akan kembali, tapi nggak selamanya. Lo ada kartu strength di sini. Nah ya, the Fool ya, nanti kamu akan sendiri lagi di sini, karena dia akan meninggalkan kamu lagi gitu ya, akan meninggalkan kamu lagi di sini. Jadi kurasa ya, true love ya, cinta sejati di sini ini menjadi topik utama di kepala kamu. Jadi kamu sangat menginginkan segera bertemu dengan cinta sejati kamu, kemudian yang membawa kamu tuh ke pernikahan dan untuk selamanya gitu loh ya. Itu yang menjadi topik utama di pikiran kamu. Tapi apalah daya, orang yang kamu cintai ternyata dia punya pasangan, dan dia bagaimanapun kalau dia udah kembali sama kamu, karena di sini ada potensi kembali, tapi bagaimanapun di sini ada kartu Three of Wands ya, lagi-lagi cinta segitiga, lagi-lagi cinta segitiga tuh jarang lagi di sini. Ini ada kartu Two of Wands yang mana masih menjalani dengan dua orang. Jadi kamu sama pasangannya sendiri masih berlangsung lagi. Jadi cinta segitiga berlangsung lagi kayak dulu. Nah, kemudian dia akan datang ya buat kamu. Kemudian kamu akan jomblo lagi di sini. Dia akan meninggalkan kamu. Bener kan kataku tadi? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana buat nomor 1, apakah dia akan berpotensi kembali sama kamu? Iya, ini berpotensi kembali sama kamu. Apakah dia untuk selamanya? Tidak, dia tidak untuk selamanya. Bersama kamu akan kembali putus, akan kembali berpisah, dan dia tetap kembali, dan dia tetap jalan ya sama pasangannya sendiri, sama istri sahnya, sama suami sahnya, sama pacar pertama itu gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, kurasa sudah cukup ya, jadi nggak perlu lagi panjang lebar. Aduh, mohon maaf ya, karena lidah aku lagi sariawan, aku susah berbicara di sini. Masih untung lah bisa ngejelasin, masih untung lah masih bisa menahan sakitnya saat berbicara. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius kuat sekali ya. Capricorn, Virgo, Taurus juga ya. Tapi di sini yang paling kuat ini dealing semuanya ya, dealing semuanya. Cuman yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius ya. Yang paling kuat energinya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2 di sini, flirt. Ini ada kartu Page of Cups, The Tower, The High Practice, Knight of Pentacles, King of Pentacles, The Fool. Oke.
Namun sebelumnya aku kasih tahu buat kamu yang pilih nomor 2, mungkin aku ya pengucapannya tuh nggak lancar lidah aku ya, karena aku masih belum sembuh dari sariawan. Aku kesusahan berbicara ya. Ini pun aku berbicara tuh bertahan dalam kesakitan. Ya ampun, sakit banget ya. Jadi kalau berbicara, kalau ngomong tuh perih gitu loh ya. Aku harap kamu paham ya dengan penjelasan aku gitu, karena sakit banget ya. Oke, apakah dia akan kembali buat kalian? The Fool, King of Pentacles, Knight of Pentacles. Kalau kamu bertanya ya, seandainya ya kamu diblok sama dia, pokoknya nggak ada komunikasi sama sekali, bahkan diblok ya. Seandainya posisi itu di yang kalian alami kayak gitu, tanpa kalian ketahui ya, sebenarnya ya si dia itu masih ingatlah sama kamu. Kalau kamu bertanya apakah aku masih menjadi topik utama di pikiran dia, Kak, nomor 2 ya. Nomor 2 karena dia sibuk kerja di sini yang utama. Beda dengan nomor 1 tadi ya. Kalau nomor 1 tadi itu menjadi topik utama ya. Aduh, sakit sekali, perih sekali kalau ngomong. Intinya kamu nomor 2 di pikiran dia setelah pekerjaan, karena aku melihatnya di sini dia sibuk kerja ya. Cuman aku melihatnya bagus nih kondisi keuangannya dia ya. Lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya di sini ya. Mungkin dia di perusahaan lagi naik pangkat kayak, atau naik jabatan, atau kalau misal dia berbisnis, berdagang, usaha gitu, udah mulai banyak pelanggan kayak gitu, bisa pokoknya naik nih, naik level di sini. Dan itu berkat kerja keras dia. Makanya di sini yang menjadi topik utama dia itu pekerjaan di sini ya. Kerja, wah pokoknya kerja. Perih banget. Pokoknya dia nih kerja keras banget gitu loh, teman-teman. Makanya kamu nomor 2 di sini. Tapi kenapa kamu kok di nomor 2? Bukan dia tuh nggak cinta sama kamu. Ini masih ada perasaan cinta ya sama kamu. Dia kangen kamu, rindu kamu. Tapi ini yang paling seolah waktu bagi dia nih kerja dan kerja gitu loh. Kayak gitu. Contoh misalnya pagi sampai sore dia tuh kerja ya kan. Sore kan udah nggak kerja nih ya kan, sampai malam kan istirahat. Nah, istirahat pun dia tuh ingat sama kamu gitu loh. Paham ya? Jadi sebenarnya kamu tuh seandainya nggak ada pekerjaan ya yang cukup menyita dia, mungkin kamu masih menjadi topik utama gitu loh. Tapi karena dia ada target pekerjaannya dalam pekerjaan di sini, sehingga kamu nomor 2 gitu loh. Karena pikiran dia tuh seolah harus fokus sama pekerjaannya gitu loh. Ya, King of Pentacles di sini. Tapi kalau misalnya sayang sama kamu, iya, dia masih rindu kamu, dan kurasa dia masih mendoakan kamu sih ya, masih mendoakan kamu kepada Sang Maha Kuasa kayak gitu. Sebagian besar ya, atau beberapa dari mantan kalian di sini, kebanyakan di sini masih jomblo saat ini masih jomblo dia, jadi masih belum ada mengganti kamu kayak gitu. Dan dia tuh bukan dia ini nggak laku atau gimana, sebenarnya aku rasa banyak sih yang mendekati dia gitu ya. Banyaklah cewek-cewek baru yang mendatangi, atau cowok-cowok baru yang mendatangi itu banyak sebenarnya. Cuman ini orang pikirannya tuh lagi capek sama asmara ya, lagi ada kekecewaan ya. Jadi kegagalan hubungan asmara di masa lalu itu masih menjadi kesedihan dia hingga detik ini gitu loh ya, hingga detik ini. Jadi ibaratnya kurasa ini sebagian besar ya dari mantan kamu yang pilih nomor 2 di sini, dia ini pernah mengalami kegagalan asmara itu yang cukup menyakitkan ya. Pokoknya dia merasa jatuh banget, hancur banget gitulah, pokoknya bikin dia stres banget gitu loh di sini. Pokoknya dia ini orang pernah mengalami trauma dalam asmara, pernah mengalami permasalahan yang sangat rumit dalam asmara kayak gitu. Dan ini pun masih menjadi trauma di pikiran dia, di hati dia hingga detik ini.
Itu salah satu sebagai faktor ini orang masih belum mau berkomitmen ya, belum siap berkomitmen. Yang kedua sebagai faktor juga karena pekerjaan. Jadi ada hal-hal lain yang membuat pikiran dia ini nggak bisa fokus pada asmara juga pekerjaan ya. Jadi makanya aku bilang sebagian besar dari mantan kalian yang pilih nomor satu ini tuh masih jomblo ya, kebanyakan kayak gitu, jomblo gitu. Mohon maaf kalau aku susah berbicara belibet, ini loh aku sakit banget ya, lidah aku masih sariawan. Mungkin minggu depan kali sembuh ya, misalnya seminggu tuh sembuh. Jadi sabar aja, semoga kamu paham ya dengan penjelasan aku. Kalau misalnya kamu nggak paham silahkan komen di bawah ya, atau kalau nggak kamu sama aku pas mau reading aja ya, karena bagaimanapun ini general loh, general teman-teman. Jadi nggak bisa bener-bener ini energi kamu yang ketarik gitu loh, kalaupun ketarik ya nggak besar gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi dia lebih berhati-hati, kurasa dia nggak akan kembali sama kamu ya, karena ini masih pada tahap trauma banget ya, masih bener-bener tahu trauma di sini ya, nggak akan kembali di sini, nggak akan kembali. Selain dia trauma, kebetulan sibuk kerja ya, yang menjadi target dia gitu loh. Aduh perih banget lidah aku. Terus di sini nanti ya asmara dia di masa depan ya, apakah dia akan ini kak berhubungan lagi, ada cewek lain lagi yang berkomitmen sama dia atau cowok lagi? Ya dong, masa mau selamanya jomblo ya. Akan ada masa di mana dia ini akan kembali dengan orang di masa lalu, kayak gitu. Kemudian ya, kisah asmara dia itu di masa depan, setelah dia ini kembali dengan orang di masa lalu. Tapi ini orang di masa lalu ini bukan kamu loh ya, bukan kamu, ini mantan yang lain. Ini sama kamu nggak ada kembali di sini, tidak berpotensi kembali. Nah ini berpotensi kembali dengan orang di masa lalu selain kamu maksudnya di sini. Nah ketika sudah adem ayem menjalani hubungan dengan orang di masa lalu, kemudian akan ada orang yang menggoda dia, dan dia mulai kemakan rayuan gitu loh, kemakan rayuan, sehingga nanti berpotensi cinta segitiga di sini. Cinta dia, kisah asmara dia di masa depan berpotensi terjadi cinta segitiga di sini ya, kayak gitu. Tapi kurasa cinta segitiga ini nggak akan bertahan lama sih ya, nanti dia akan memilih salah satu di sini ya, bisa sama yang sudah pernah sama dia, atau orang di masa lalu yang kembali ke dia, atau orang baru tersebut. Pokoknya di sini ada yang benar-benar putus nanti ya, kayak gitu. Tapi kurasa lebih bertahan pada orang di masa lalu sih di sini dibanding yang baru. Tapi ini vice versa sih ya. Bagaimanapun ini general reading dan vice versa. Jadi intinya dia tidak ada potensi kembali sama kalian teman-teman ya. Kemudian ada masa dimana dia akan kembali dengan orang di masa lalu ya, tapi setelah itu ya akan terjadi perselingkuhan ya. Nah nanti akan terpilih salah satu dari perselingkuhan itu. Kurasa lebih bertahan pada orang di masa lalu dibanding orang baru, itu sih yang aku lihat ya. Tapi bagaimanapun kan general reading toh ini ya. Terus ini ada kartu flirt di sini. Ini buat kamu ya. Flirt, main mata ya. Extend your like hearts energy to others. Jadi kamu di sini apa ya? Menyuruh kamu gitu ya. Menyuruh kamu jangan terlalu terbelenggu sama orang di masa lalu. Sebesar apapun perasaan cinta kamu kepada dia ya, seingin apapun kamu tuh balikan sama dia, mending jangan deh kayak gitu ya, karena di sini jelek banget energinya. Maksudnya aku jeleknya itu nggak ada potensi kembali sama kamu gitu loh. Makanya di sini tuh apa ya, menyuruh kamu itu untuk memberikan energi kepada yang lain gitu. Jadi coba kamu buka hati kepada cowok lain ya, buka hati untuk cewek lain, buka hati untuk cowok lain ya, karena di sini energi buat kamu kurang baik.
Kenapa kok kurang baik? Ini nggak ada potensi kembali sama kamu. Bahkan ya potensi asmara dia di masa depan akan kembali dengan mantannya, dan bahkan terjadi perselingkuhan lagi di sini. Nggak bagus ini energinya gitu loh. Jadi kamu jangan terlalu berharap sama orang yang salah gitu loh di sini ya. Jangan buang-buang waktu ke kamunya gitu. Jadi apakah akan kembali? Tidak ya, tidak akan kembali buat kamu di sini. Tapi bagaimanapun teman-teman, ini general reading ya, makanya kalau kamu benar-benar energi kamu yang ketarik, silahkan sama aku personal reading ya, langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867. Perih banget lidah aku ya. Oke, di sini kamu dealing dengan sebentar Capricorn, Virgo, Taurus, ini kuat sekali energinya ya. Tapi juga dealing dengan Aquarius ya, Aries, Pisces ya, Cancer, Scorpio ya. Walaupun itu kecil energinya ya. Yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Aku harap kamu paham ya dengan penjelasan aku karena aku susah sekali menjelaskan, lidah aku perih banget kalau ngomong kayak gitu. Mudah-mudahan kamu mengerti. Kalau nggak mengerti silahkan komen, atau kalau nggak kamu personal reading sama aku ya. Religious factor, jadi ini butuh apa ya, butuh suntikan ilmu agama untuk kamu, karena di sini ada kartu your love life is influenced by your religion's upbringing and spiritual path. Jadi untuk saat ini ya, di kehidupan kamu itu membutuhkan suntikan ilmu agama kayak gitu ya. Oke. Ini ada kartu Queen of Wands, Eight of Cups, Five of Pentacles. Ini ada kartu Death ya, The Empress, Nine of Swords. Aku kasih tahu buat kamu yang pilih nomor 3, aku lagi sakit sariawan lidah aku ya. Aku harap kamu paham dengan penjelasan aku, karena aku susah banget berbicara, nggak bakal lancar penjelasan aku karena aku susah berbicara. Karena kalau berbicara tuh perih banget gitu. Cuman aku bertahan aja, aku tahan-tahan gitu loh, daripada nggak bikin konten ya nggak. Oke. Kurasa di sini ada yang disetir dan menyetir gitu loh. Aduh, aku susah banget kalau bilang R, sakit. Jadi sekali lagi ada yang disetir dan menyetir kayak gitu ya. Dan kurasa yang disetir di sini mantan kalian. Kurasa di sini beberapa dari kalian di sini berhubungan dengan seseorang yang udah punya pasangan. Baik berhubungan dengan orang yang punya pasangan, maksudnya aku berumah tangga, maupun hanya sekedar pacaran kayak gitu. Dan aku melihatnya justru mantan kamu di sini yang disetir ya. Sekalipun seandainya kamu di sini cewek ya, berarti berarti mantan kamu kan cowok. Jadi sekalipun dia cowok ya, tapi dia disetir oleh istrinya gitu loh. Kan harusnya di mana-mana kan istrinya kan ya yang disetir oleh suaminya. Nah, ini beda gitu loh ya. Justru di sini si istri yang menyetir suaminya gitu. Kenapa demikian? Karena ini hampir sama dengan nomor 1 tadi ya. Ini juga ada ketergantungan ya. Jadi di sini kalau secara finansial ya, ini kalah ya si laki-laki di sini. Pokoknya mantan kamu lah kayak gitu. Mantan kamu kalah di sini ya, mantan kamu entah cewek atau cowok gitu ya, dia kalah di sini. Jadi secara karir gitu di bawah istrinya, di bawah ya pasangannya maksudnya aku kayak gitu. Cuman sebagian besar di sini seorang istri ya yang berkuasa. Kalau ini posisi berumah tangga, jadi seorang istri yang berkuasa. Makanya aku dari tadi setelah terus ngomong gitu. Kenapa? Karena di sini lebih kuat si istri. Kalau ini berumah tangga posisinya, ini lebih kuat pada istrinya yang berkuasa. Jadi lebih kuat pada istrinya yang lebih oke karirnya di sini. Mungkin bisa jadi sih kalah karir. Mungkin ya contoh misalnya
kan di mata manusia kan PNS gitu kan, TNI, Polri kan lebih baik gitu ya dibanding wira swasta kata mereka. Padahal belum tentu ya kan. Terkadang seorang pengusaha itu ya, itu kalau udah lancar, kalau udah sukses, justru dia lebih besar penghasilannya dibanding PNS, TNI, Polri gitu. Mohon maaf aku nggak ada jatuh menjatuhkan, contoh aja di sini. Karena sebagian besar ini wanita ya. Sebagian besar ini wanita yang berkuasa di sini. Tapi kan ini vice versa, bisa terbalik energinya. Cuman sebagian besar aja ya. Bisa dikata 75% di sini. Kalau ini berumah tangga, ini istrinya yang berkuasa ya. Kalaupun seandainya di sini istri hanya wira swasta ya, dan yang PNS, TNI, Polri itu justru suaminya, mungkin dia punya bisnis dan tuh besar gitu teman-teman, dan ini bikin dia sukses gitu loh. Makanya kalau secara keuangan dia kalah. Makanya di sini si istri justru menyetir suaminya di sini ya. Tapi ini kan terbelah ya kan, nggak semuanya berumah tangga, ada yang pacaran, cuman sebagian besar ya, sebagian besar dari kamu di sini berhubungan dengan mereka yang sudah berumah tangga, atau bisa jadi kalian sama-sama berumah tangga di sini, gitu loh ya. Jadi kamu berumah tangga, mantan kamu juga udah berumah tangga, bisa ya. Intinya nggak bisa dipungkiri, memang ini sebagian besar ada cinta segitiga dengan cinta terlarang seperti itu ya. Kan termasuk cinta terlarang toh ya kan udah berumah tangga, nggak boleh kan gitu ya kan. Tapi tahu nggak sih, kamu di mata dia ya, di mata dia kamu masih seksi katanya. Kok mantan aku masih cantik ya gitu, kok mantan aku masih ganteng ya gitu. Kalaupun seandainya kamu berumur nih, kak aku udah berumur kak, masa sih dia masih mengatakan aku cantik? Iya, masih cantik kata dia. Jadi gini ya, meskipun mantan aku tuh udah sekian ya usianya, udah pernah punya anak sekian gitu ya, wah kok masih seger aja ya, masih cantik aja ya gitu. Pokoknya di mata dia, penilaian dia ya, diam-diam dia tuh menilai kamu, kata dia tuh kamu masih seksi, masih cantik kayak gitu lah ya, masih oke, masih secara fisik masih masuk selera dia teman-teman. Fisik kamu ya masih bikin dia berselera gitu di sini. Apalagi ya, oh ya, kalau aku melihat keadaan finansial hingga saat ini ya, hingga detik ini, mantan kamu itu masih dalam keterpurukan ya. Aku rasa sih ini semakin terpuruk sih dibanding dulu gitu loh ya. Yang pasti intinya memang secara finansial dia kalah sama pasangannya gitu. Dan saat ini aku melihatnya di sini terpuruk banget ya. Mungkin ya dampak Covid bisa ya. Kan sekarang zamannya orang susah ya. Zamannya orang bahkan sekarang nih, mohon maaf sampai keluar ya dari cerita ini. Sekarang itu perceraian tuh makin besar ya, bahkan rekor untuk saat ini untuk perceraian. Karena kenapa? Rata-rata ya sebagian besar mereka tuh bercerai karena keadaan ekonomi dampak dari Covid. Nah, dampak ya. Makanya aku bilang ini mungkin juga dampak dari Covid ya. Yang pasti ini lagi jatuh banget, ini jatuh sejatuh-jatuhnya di sini. Kalau berbicara finansial, jatuh banget di sini teman-teman, susah banget di sini ya, pusing banget masalah keuangan ini orang. Bingung banget, stres banget ya. Kalau udah berbicara uang gitu dia stres di sini. Aku sih melihatnya ini orang kan udah punya pasangan ya, kan aku udah bilang sama kalian ini berhubungan dengan orang yang udah punya pasangan ya kan, baik udah berumah tangga maupun pacaran ya. Aku melihatnya saat ini ya, dia ini melakukan hubungan lagi, jadi seputus dari kalian gitu, dia ini punya pasangan lagi, selain pasangannya sendiri dia melakukan perselingkuhan lagi di belakang pasangannya. Kalau dia menikah, di belakang istri sahnya dia melakukan perselingkuhan teman-teman. Ada perselingkuhan di sini, dan kurasa dia nikmati gitu ya, dia nikmati hubungan cinta segitiga tersebut kayak gitu. Dan aku melihatnya walaupun dia ini menikmati cinta segitiga, tapi nggak terlalu bahagia gitu loh. Bahkan ada dugaan gitu ya di pikiran mantan kamu itu, wah jangan-jangan dia nih ngaku jomblo nih sama aku gitu. Aku nggak yakin bener nih dia nih bener-bener jomblo gitu ya. Kurasa di sini ada rahasia gitu ya,
mantan kamu nih, misalnya namanya Joni gitu ya. Joni ini udah punya istri teman-teman ya. Kemudian jadi waktu dia berhubungan sama kalian ya, nah posisi Joni itu udah punya pasangan ya, bisa punya istri ataupun pacar ya. Tapi sebagian besar ini berumah tangga, cinta terlarang di sini, istrilah kayak gitu ya. Jadi aku gambarkan istri aja deh ya. Jadi sebenarnya Joni itu udah punya istri teman-teman di belakang kamu ya. Kemudian hubungan kalian hancur. Kenapa kok hancur? Karena cinta segitiga toksik ya. Pada akhirnya kan ketahuan juga lah, nggak nyaman juga lah. Yang namanya hubungan cinta segitiga kan pasti nggak berjalan lancar kan, diumpet-umpetin gitu, rahasia-rahasiaan. Yang pasti nggak nyaman lah hubungan kayak gitu. Makanya kamu sama dia tuh putus di sini ya kan. Nah, seputus dari kalian ya, dia ini melakukan cinta segitiga lagi loh di sini. Saat ini ya, sekali lagi, saat ini mantan kamu, buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, dia melakukan hubungan cinta segitiga lagi. Cuman dia nggak bahagia. Dia menikmati hubungan cinta segitiga ini walaupun hanya sekedar main-main gitu. Dan dia merasakan kurang bahagia melakukan cinta segitiga. Jadi biasanya kan merasakan kan kalau udah berselingkuh rasanya seneng ya kan, ini nggak seneng gitu di sini. Mungkin ini juga karma sih dari kamu ya kan, bisa jadi ya. Jadi ini orang merasakan selingkuhannya itu sebenarnya punya pasangan gitu loh. Dia ada kesedihan karena dia merasa kadang sesekali ya, terkadang gitu selingkuhannya tuh cuekin dia gitu loh, kurang menghargai dia, bla 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 gitulah di sini ya. Ya kayak gitu. Tapi walaupun demikian ini masih jalan sih hubungannya, sama selingkuhannya juga jalan, walaupun dia merasa justru kok ini ya, biasanya kan selingkuh aku bahagia ya, tapi kenapa aku nggak bahagia ya berselingkuhan ini, kayak gitu di pikiran mantan kamu gitu ya. Bisa jadi karma dari kalian kayak gitu ya. Terus bagaimana kisah cinta dia di masa depan ini? Kan aku udah bilang ini ada yang berumah tangga kan. Ini kalau yang berumah tangga ini berpotensi punya anak lagi di sini ya, berpotensi istrinya tuh hamil lagi, ada anak lagi kayak gitu ya. Itu kabar baiknya di sini ya buat dia ya, buat mantan kamu yang pilih nomor 1 di sini. Akan ada kabar baik dalam hubungan di rumah tangganya, yaitu apa, akan hamil lagi istrinya dan akan ada anak lagi ya. Dan tau gak sih teman-teman, di sini tuh bersama perselingkuhan itu ya, ini nggak bahagia juga di sini. Aku melihatnya kisah cinta mereka ini rumit sekali gitu. Bahkan jangankan sama selingkuhannya ya, pada akhirnya sama pasangan sahnya kayak gitu, atau pacarnya sendiri ya sebelum pacaran sama kamu kayak gitu. Kalau yang posisi pacaran nggak bahagia, rumit di sini. Ya gimana nggak rumit ya, orang dia berselingkuh. Kurasa di sini akan terbongkar sih bahwa akan ada perselingkuhan gitu loh. Sekali lagi, kurasa akan terbongkar kalau ada perselingkuhan gitu loh di sini. Tapi mereka ini bertahan hubungannya ya. Jadi kalau misalnya ini berumah tangga, ini bertahan dalam rumah tangganya sama si istri gitu, bertahan. Kenapa? Karena ini orang kan kalah, karena aku udah bilang sama kalian, secara finansial dia kalah sama istrinya. Itu yang bikin dia bertahan di sini gitu loh. Jadi walaupun di sini seringkali cekcok ya, udah ketahuan terjadi perselingkuhan kayak gitu, tapi bagaimanapun ini lebih memilih bersama si istri kayak gitu. Karena apa ya, si istri itu tempat bersender dia gitu loh ya. Jadi ini di kedepannya tuh akan rumit masalahnya. Jadi sama istrinya sering tengkar kayak gitu, sama selingkuhnya pun sering tengkar gitu. Kenapa kok sering tengkar? Karena udah terlanjur ketahuan ya bahwa mantan kamu itu melakukan perselingkuhan. Jadi udah terlanjur ketahuan sama si istri. Jadi kalau udah apa ya, diingkari suatu kepercayaan, itu susah untuk mengembalikan kepercayaan lagi. Sama dengan di sini ya, yang tadinya mereka baik-baik aja, rumah tangga mereka ya baik-baik aja kayak gitu, karena kecium ya perselingkuhan, akhirnya kan kepercayaan udah nggak lagi gitu loh. Nah itu yang membuat akhirnya rumah tangga mereka sering cekcok gitu di sini ya. Terus belum lagi sama si selingkuhnya pun juga sering cekcok. Kenapa kok sering cekcok? Ya iyalah karena punya pasangan ya selingkuhannya. Makanya aku bilang tadi mungkin ini karma dari kalian juga gitu loh ya,
kayak gitu. Jadi kurasa religious factor di sini nggak hanya buat kamu aja, tapi buat si mantan juga sih di sini ya. Ini religious factor, faktor agama ya. Your love life is influenced by your religion's upbringing and spiritual path. Kamu bisa lihat ya. Aku kok baca sendiri ya. Ke kamu nggak jelas ternyata di sini ya. Sekali lagi, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Sakit banget lidah aku, mohon maaf. Jadi di sini tuh faktor agama ya. Jadi kehidupan cinta di sini harus ada suntikan agama, harus dipengaruhi oleh ilmu-ilmu agama, termasuk buat kamu dan dia di sini. Kurasa di sini, mohon maaf ya, kalian berdua di sini, baik kamu maupun mantan kamu di sini, ilmu agamanya kurang dalam, teman-teman. Nah, itu yang membuat kalian di sini terkadang ya, mohon maaf jangan tersinggung. Terkadang kalian itu hatinya keras ya, pikirannya keras ya, kamu nggak sabaran, si dia juga nggak sabaran. Kenapa? Karena faktor agama di sini, kurangnya ilmu agama ya. Coba lebih mendalami ilmu agama, lebih dalam lagi gitu loh ya. Karena ya, apabila orang, mohon maaf sedikit keluar ya dari tema ini, mohon maaf sekali lagi. Jadi gini loh ya, kalau orang itu sudah kuat ilmu agamanya, jadi apa-apa ya, jadi kalau ilmu agama dijadikan sebagai fundamental ya dalam memobilisasikan diri dia sendiri dalam kehidupan, maka kehidupan itu akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena apabila orang itu berfundamentalkan ilmu agama, maka dia akan selalu sabar, hatinya akan lunak, pikirannya akan lunak ya. Tapi kalau udah ilmu agama itu dangkal, kemudian ditambah lagi jauh kepada Sang Maha Kuasa, biasanya tuh hatinya keras ya, pikirannya keras, nggak sabaran gitu ya. Nah, ini buat kalian. Aku tadi gak milih-milih kartu toh, kalian tahu sendiri aku gak milih-milih kartu, jadi aku langsung ngambil-ngambil aja gitu. Dan munculnya ini ya, kamu jangan tersinggung kalau aku dapat kartu ini. Memang di sini kurasa beberapa dari kalian di sini masih dangkal ya ilmu agamanya. Itu yang membuat hati kamu keras ya, hati dia keras. Terkadang kamu itu putus asa ya. Nah, kenapa kok putus asa? Kenapa kok nggak sabaran? Karena ilmu agama kurang ya. Makanya lebih dalam lagi ilmu agamanya ya, kayak begitu. Karena kalau orang sudah ilmu agamanya kuat ya, dia punya ilmu agama, kamu otomatis kan ketakwaannya semakin kuat. Nah, kalau udah ketakwaan semakin kuat ya, mau seberat apapun suatu masalah, dia akan sabar, dia akan merasa baik-baik aja gitu loh, merasa tenang, nggak beban banget gitu. Beda dengan orang yang ilmu agamanya tuh dangkal. Biasanya masalah dikit, contoh misalnya nggak punya uang dikit, ekonomi seret dikit, rezeki seret dikit tuh udah pusing, stres, pikirin. Akhirnya, aduh kok gini banget ya suami aku, rezekinya seret banget sih gitu. Aku tuh susah banget ya hidup sama dia. Ya udah deh, aku selingkuh aja. Nah, itu contoh ilmu agama yang dangkal ya. Itu contoh dari jauh dari Sang Maha Kuasa. Coba kalau kamu ilmu agama kamu tuh dalam, tinggi ya, dan kamu dekat kepada Sang Maha Kuasa, seterpuruk apapun kehidupan ekonomi, maka dia akan sabar, maka dia merasa tenang, dia merasa baik-baik aja hatinya gitu loh ya, merasa cukup, merasa bahagia kayak gitu. Nah, sama dengan ini ya, dia ini sedih ya, dia terpuruk secara ekonomi ya, terpuruk ya, dia nggak bahagia dengan perekonomiannya, akhirnya dia berselingkuh bla 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 ya. Kenapa? Karena ilmu agamanya dangkal ya. Kurasa beberapa dari kalian pun putus asa, mungkin kamu di sini, kapan sih aku ketemu sama jodoh aku bla bla bla, kapan sih aku tuh bisa ketemu orang yang perfect gitu ya, setidaknya orang yang terima aku apa adanya. Tapi aku tuh pengen juga dong dapat pasangan yang oke semuanya gitu loh ya. Jadi karir oke, keuangan oke, tampangnya oke gitu. Jadi kayak gitu ya. Inilah ya, ini kartu buat kamu emang kayak gini gitu loh ya. Jadi aku nggak ada niat menjatuhkan di sini, emang begini kartu tebarannya gitu loh. Oke. Dan sekali lagi di sini aku melihatnya ya,
ini akan nggak baik hubungannya ke depannya ya. Asmara dia tuh ke depannya nggak baik ya, baik dengan rumah tangganya maupun dengan selingkuhannya di sini. Oke, ini kartu terbalik nih lihat ya. Padahal ini orang sudah punya pasangan, kan aku udah bilang sama kamu, ada yang udah punya istri ataupun pacar gitu. Kemudian dia melakukan hubungan lagi. Jadi teman-teman, jangankan mau kembali sama kamu ya. Ini orang sudah fokus dengan selingkuhannya, fokus dengan istri dia sendiri gitu loh. Nih, udah punya pasangan lagi. Jadi selepas dari kamu di sini, dia udah punya pasangan lagi ya. Ini dia melakukan hubungan lagi sama istrinya pun bertahan. Kenapa? Karena istrinya di sini atau pasangan sahnya di sini baik ya, finansialnya baik, secara ekonomi. Ibaratnya kasarannya tuh dia juga kebantu gitu ya masalah finansial. Makanya ini bertahan dengan istri sahnya, dengan suami sahnya kayak gitu. Jadi di sini sekali lagi gak akan kembali sama kamu ya, karena dia sudah berkomitmen dengan perempuan lain. Jadi dia berselingkuh lagi di sini ya, berselingkuh lagi selepas dari kamu. Jadi gak akan kembali sama kamu gitu loh ya. Nine of Cup ya. Jadi masih tinggal bersama. Jadi masih bertahan ya, masih bertahan dengan pasangan dia sendiri gitu ya. Tapi di sini dia rada-rada takut ya dengan pasangannya, karena pasangannya di sini yang berkuasa ya. Jadi sebentar, Jasmine. Sebentar, the what? Oh, nanti akan berakhir nih hubungannya. Six of Shot. Sebentar. Aku melihat cinta dia di masa depan gimana. King of Cup. Oke. Jadi gini, kan aku udah bilang sama kalian, ini orang kan walaupun berselingkuh tapi nyatanya dia nggak bahagia ya. Dan dia merasakan selingkuhannya tuh punya pasangan. Jadi di sini pada akhirnya dia merasa digantung oleh pasangannya. Nggak jelas gitu ya. Kok nggak jelas sih dia ya? Kayaknya dia tuh udah punya pasangan deh. Cuman sama aku ngakunya jomblo ya. Kemudian mereka sering bertengkar ya, sudah sering berbeda pendapat gitu ya. Ya lah, karena memang udah punya pasangan di sini ya selingkuhannya. Sampai pada akhirnya mereka itu putus ya, ada kartu The World di sini, dan dia lebih bertahan dengan istrinya di sini ya. Bertahan dengan istrinya. Ini yang menjadi bottom of the deck-nya ya. Ada Nine of Cup, ini bertahan dengan istrinya. Itulah kisah cinta dia di masa depan. Jadi dia nggak akan kembali sama kamu. Jadi selepas dari kamu, dia kembali punya pasangan lagi, atau dia selingkuh lagi di belakang pasangan sahnya kayak gitu. Cuman dia merasa nggak bahagia dengan selingkuhannya, karena dia merasa sebenarnya tuh selingkuhannya udah punya pasangan ya. Feeling yang dia rasakan kayak gitu ya. Namun pada akhirnya kebongkar ya. Kebongkar oleh pasangan sahnya kalau mantan kamu itu berselingkuh, sehingga mereka sering cekcok nih rumah tangganya. Nah, dan dia pun nggak bahagia dengan selingkuhannya, karena ternyata selingkuhannya tuh punya pacar, udah punya pasangan kayak gitu. Akhirnya dia putus ya sama selingkuhannya, dan dia tetap berjalan hubungannya dengan pasangan sahnya kayak gitu. Cuman dia nggak bahagia ya, sering bertengkar gitu. Kenapa kok sering bertengkar? Kan nggak mungkin ada asap tanpa ada api ya kan. Jadi udah udah terlanjur ketahuan ya. Jadi kepercayaan itu udah hancur ya. Yang tadinya pasangan sahnya tuh percaya banget sama dia, ternyata dia mengkhianati. Nah, otomatis kepercayaan itu susah lagi dibangun gitu lah ya. Gitu. Jadi intinya nggak kembali sama kalian ya, nggak kembali. Jadi yang berpotensi kembali sama kalian tuh hanya nomor 1. Itu pun tadi aku melihatnya nggak berlangsung lama juga, akan hancur juga pada akhirnya kayak gitu. Oke. Tapi bagaimanapun teman-teman, di sini general reading ya. So bila kamu ingin bener-bener energi kamu yang ketarik ya, silakan sama aku personal reading ya. Langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 0780 5867 ya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya bicara aku nggak jelas, karena aku lagi sakit sariawan. Mudah-mudahan kamu paham dengan
penjelasan aku ya, buat kamu yang pilih nomor 3 di sini. Oke. Di sini kamu dealing dengan sebentar. Oh, ini dealing semuanya. Sebentar. Oh, enggak. Oh ya. Oh ya. Kamu dealing semuanya, tapi di sini energi yang paling kuat dari sebentar ya, sebentar. Ini ada kartu death di sini. Ini oh gini. Kamu dealing semuanya ya. Cuman ini energi yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Dari Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, yang paling kuat lagi di sini Taurus dan Scorpio ya. Taurus dan Scorpio. Oke teman-teman, aku rasa udah cukup penjelasannya ya. Sekali lagi, aku harap kalian bisa paham penjelasan aku. Kalau kamu nggak paham karena bicara aku nggak jelas akibat sariawan, silakan sama aku pas mau reading aja ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.